Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 11 TKR. Bersama video ini saya akan membahas tentang pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan dan kompetensi. Pokok potensi dasar yang saya ajarkan adalah sistem starter. Ada gambaran dari sistem starter. Sistem starternya mesin yang dihubungkan arus dengan baterai, dan switchnya adalah kunci kontak untuk menghidupkan starter. Fungsi dari starter memutar poros engkol untuk menghidupkan mesin. Ada macam sistem starter dengan motor konvensional, sistem starter dengan motor reduksi. Komponennya baterai, kunci kontak, unit motor starter. Baterai sebagai sumber energi listrik, kunci kontak mengatur fungsi sistem starter. Unit motor starter merubah energi listrik menjadi energi gerak, memindah gerak putar motor starter ke roda penerus atau flywheel, mencegah roda penerus memutar motor starter saat mesin sudah hidup. Ini ada letak komponen pada kendaraan. Kunci kontak, ini metal starter switch, ini starternya lagi magnet switch, dan ini baterai. Fungsi baterai sebagai sumber energi listrik motor starter. Ada konstruksinya. Ini ada casing baterai, tutup, ventilasi, ini plat, ini elektrolit atau cairan, ini terminal positif dan negatif. Gangguan pada baterai bisa terjadi retakan pada bodi atau casingnya, elektrolit kalau cairannya kurang, terjadi korosi pada terminal, kabel bisa putus, baut kendor. Ini ada jenis motor starter konvensional ya. Konvensional ini terdiri dari magnet switch, drive lever, pinion gear, motor, dan armatur. Iya, lebih jelasnya. Ini yang tipe reduksi. Armatur, motor, magnet switch-nya berada di dalam. Ini pinion gear-nya. Motor reduksi jenis planetary. Ini. Kalau jenis planetary ini magnet switch-nya berada di luar. Ini ada komponen motor starter konvensional. Ini ada nomor-nomornya. Terus ini penjelasan di bawahnya. Ada komponen motor starter tipe reduksi. Ya. Ada rangkaian sistem konvensional. Ini diibaratkan sebagai baterai, kunci kontak. Ini ada 3 terminal, 50, 30, dan terminal C. Ada rangkaian sistem starter. Ini ada model transmisi otomatis. Ya. Ini baterai, sekring, kunci kontak, relay, dan ini switch atau saklar dari transmisi otomatis. Ini starter, baru starter. Rangkaian sistem starter. Model transmisi manual. Tadi yang rangkaian transmisi otomatis, yang ini transmisi manual.
hampir sama. Prinsip kerja sistem starter saat kontak on atau starter arus dari baterai dia mengalir ke terminal C saat terminal 50 dialiri arus. Plonjernya akan menarik belakang dan tuasnya ini akan mendorong pinion gear keluar untuk dihubungkan ke flywheel. Terus arus dari terminal 30 ini akan mengalir ke terminal C dan terminal C ini akan mengarus ke fill coil dan fill coil akan memutar armatur ini dan armatur ini akan meneruskan putaran ke pinion gear. Ini posisi saat starter berputar. Arus dari baterai dia mengalir ke terminal 30 dan terminal 30 akan meneruskan ke terminal C. Terminal C akan meneruskan ke fill coil dan fill coil akan mengalir arus ke armatur dan armatur itu akan berputar. Ini posisi kontak off, dulunya terlepas ke depan. Ini dia akan terlepas kalau tidak ada aliran arus dari baterai, dia akan terlepas ke depan dan pinion gearnya akan tertarik ke belakang seperti semula. Ini yang tipe starter reduksi ya. Gerakan punyar mendorong pinion gear. Dia magnet switchnya berada di dalam motor starter. Ini pelonjarnya akan mendorong depan dan pinion gearnya akan tertarik keluar. Ini saat motor starter berputar. Arus dari baterai ini akan mengalir ke terminal 30 dan terminal 30 ini akan mengalir ke terminal C dan terminal C ini akan meneruskan ke fill coil dan fill coil ini akan memutar armatur dan armatur ini akan memutar ke pinion gear dan pinion gear ini akan meneruskan ke flywheel. Di saat kunci kontak off, pionirnya akan kembali normal dan pinion gearnya akan mundur ke belakang. Ini pemeriksaan komponen solenoid, rotor atau armatur, fill coil, pinion gear. Pemeriksaan solenoid, hubungkan positif baterai ke terminal 50 dan negatif baterai ke bodi starter dan terminal C tersambung. Saat ingin mengetes hold in coil, itu kabel yang terminal C dicopot dan kalau pinion gearnya tidak kembali berarti hold in-nya normal. Kalau dia kembali berarti tidak normal. Ini uji pengambilan pinion gear. Pinion gear ini saat dua kabel terminal C dan bodi starter ini dilepas, dia akan kembali atau pinion gearnya tidak bergerak. Berarti itu masih normal. Ini pemeriksaan pada rotor ya. Yang ini namanya komutator. Dicek menggunakan multi dengan ohmmeter. Tes kalau ada hubungan atau kontinuitasnya berarti harus terhubung, kalau tidak terhubung berarti ada keausan pada komutator.
Ini pemeriksaan kebocoran lilitan rotor. Kita tes komutator dengan armaturnya. Itu kalau ada hubungannya berarti jelek, yang bagus itu tidak ada hubungannya. Ini pemeriksaan kebengkokan menggunakan diode gate. Ini pemeriksaan hubungan antara lilitan, kita menggunakan filler jarak. Ini pemeriksaan sistem starter. Kita bisa periksa kunci kontak, saklar, starter atau magnet starter, dan baterai. Ini pemeriksaan relay atau safety cancel switch. Relay starter ini kita cek menggunakan multimeter. Kita arahkan saklar ke ohmmeter. Untuk relay ini kita bisa cek nomor 1 dan 3 menggunakan multi. Ini harus ada kontinuitas atau hubungannya. 4 dan 2 ini itu tidak ada hubungan atau kontinuitas. Kita menggunakan arus. Kita hubungkan arus dengan nomor 1 dan 3 ini. Dibolak-balik tidak apa-apa. Terus yang multinya ini itu 2 dan 4 itu harus ada kontinuitas atau hubungannya. Ini pengecekan saklar, karena ada 2 kabel. Kita cek kalau ada hubungannya berarti masih normal. Sini mengecek dengan arus, kita tambahkan baterai ya. Kita mengubah saklar ke voltage, ada tegangannya atau tidak. Kalau ada berarti masih normal. Ini pemeriksaan saklar pada transmisi. Kalau saklar ini dipencet berarti on. On itu kita tes dengan multi, ada hambatan atau hubungannya atau tidak. Kalau ada pas dipencet berarti masih normal. Kalau pas dipencet tidak ada berarti sudah aus. Ini pemeriksaan arus pada sistem starter. Kita menggunakan alat ampere tester. Otomatis dia akan ada angkanya tersendiri. Kita hubungkan baterai positif ke alat ampere, dan alat ampere ini akan menembuskan ke terminal 30 dan 50, dan negatif baterai akan menekan bodi arus. Ini juga sama dengan beban atau di kendaraan ini. Plus baterai, main baterai, dan kabel kecil ini mendapatkan main baterai. Untuk pengecekan arus, ini pemeriksaan voltage. Kunci kontak sebelum dan sesudah kita ukur menggunakan multi dan arahkan ke volt ya. Ini misal kurang lebih dari 1 volt. Ini ukurannya, switchnya kurang lebih 1 volt. Kalau ini ukurannya atau arus baterai ke starter kurang lebih 5 volt. Ini negatif baterai didapatkan dari bodi starter kurang lebih 0,2 volt. Ini plus baterai mendapatkan dihubungkan ke terminal C kurang lebih 0,5 volt. Ini terminal 30 kita sambung ke terminal C kurang lebih 0,3 volt. Ini dia mendiagnosa starter atau gejala yang terjadi pada starter ya. Bisa terjadi gejala mesin tidak berputar, baterai tegangan lemah, terminal kotor, atau sel atau separator rusak, kunci kontak dan sirkuit. Bisa terjadi fusi beling atau sekring putus, terminal kotor atau lepas, solenoid rusak,
motor starter bisa terjadi kabel kendor, armatur atau fuel coil terbakar atau hubungan singkat. Gejala mesin berputar lambat bisa terjadi baterai tegangan lemah, terminal kotor atau kendor. Motor starter bisa terjadi brus terlalu pendek atau arengnya pendek, terminal kotor atau kendor, komutator bocor atau fuel coil bocor. Terus fuel coil bisa terjadi setelan spoon terlalu pendek, terminal kotor atau kendor. Gejala motor berputar terus meskipun kontak off, bisa terjadi kontak kerusakan pada mekanisme kontak yaitu kontak lengket karena terbakar. Pada solenoid bisa terjadi terminal 30 dengan 50 solenoid starter menempel terus karena terbakar, diakibatkan starter terlalu lama. Puncak macet disebabkan pegas atau pengendali lemah. Ini gejala pinion gear bergerak maju mundur, bisa terjadi baterai lemah sehingga kekuatan magnet solenoid tidak dapat menahan atau holding gear solenoid. Bisa terjadi gangguan kumparan penahan atau hold-in putus atau lemah. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Kalau suara atau penjelasan kurang baik bisa dimaafkan ya. Oke, terima kasih. Semoga video starter ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.